Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Firdaus Salma Idah. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif dan juga tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, sebelum itu kalian harus memahami apa saja bentuk-bentuk dari distribusi frekuensi ini. Distribusi frekuensi itu bentuknya ada 3, yaitu yang pertama ada distribusi frekuensi relatif, ada distribusi frekuensi kumulatif, dan yang terakhir ada distribusi frekuensi relatif kumulatif. Bedanya apa? Kalau distribusi frekuensi relatif, ini adalah bentuk frekuensinya berupa relatif atau presentase. Jadi tiap kelasnya itu banyak datanya dilambangkan dengan bentuk presentase. Sedangkan kalau distribusi frekuensi kumulatif, bentuk frekuensinya itu merupakan jumlahan dari banyaknya data yang ada pada kelas tersebut dan pada kelas sebelumnya. Sedangkan kalau distribusi frekuensi relatif kumulatif, ini mirip dengan frekuensi kumulatif, hanya saja kalau di frekuensi kumulatif itu jumlah frekuensinya dalam bentuk bilangan atau angka, tapi kalau yang di frekuensi relatif kumulatif ini dalam bentuk presentase. Tapi tetap frekuensinya merupakan akumulasi dari jumlah data di kelas itu dengan kelas sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk pada contoh kasus berikut ini. Jadi kalau kita ingin membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif, yang pertama kali kita haruskan ketika kita memiliki data mentah, yaitu adalah data harus kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, setelah kita memiliki tabel distribusi frekuensi, contohnya di sini saya sudah memiliki tabel distribusi frekuensi dengan jumlah kelasnya ada 7 dan interval kelasnya sebesar 9. Nah, dari distribusi frekuensi ini kita akan ubah ke tabel distribusi frekuensi kumulatif. Caranya bagaimana? Jadi dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif ini ada 2 macam. Yang pertama ada kumulatif kurang dari dengan kumulatif lebih dari. Kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, itu baris pertama pasti nilainya dimulai dari angka 0. Yaitu ketika datanya berada pada rentang paling bawah dari interval kelas 1 di tabel frekuensi yang biasa. Sedangkan kalau di tabel frekuensi kumulatif lebih dari, itu pasti dimulai dari angka atau dari jumlah datanya. Jadi di sini saya kan contohnya jumlah datanya ada 65. Nah, maka dimulai dari 65. Kalau misalkan jumlah data kalian itu ada 100, maka dimulai dari 100. Sedangkan kalau yang dikurang dari, pasti dimulai dari 0. Jadi cara membaca pada baris 1 dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ini adalah tidak ada data yang nilainya berada di bawah dari 25. Sedangkan untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, data yang nilainya berada pada rentang lebih besar dari sama dengan 25 ini ada 65 data. Sedangkan pada baris kedua, nilai 6 pada tabel kumulatif kurang dari diperoleh dari 6 ditambah dengan 0. Kalau untuk tabel kumulatif lebih dari, nilai 59 ini diperoleh dari 65 dikurangi 6. Untuk baris ketiga, nilai 14 pada kumulatif kurang dari diperoleh dari 6 ditambah 8.
Sedangkan untuk tabel kumulatif lebih dari, nilai 51 ini diperoleh dari 65 dikurangi 6 dikurangi 8. Kemudian lakukan langkah ini untuk baris keempat, 5, 6, 7, dan 8. Sehingga akan didapatkan tabel kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari seperti pada tabel ini. Lalu, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif? Tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif ini dapat dibuat kalau kalian sudah memiliki tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi, dari frekuensi kumulatif ini, angka frekuensinya yaitu yang berupa 0, 6, 14, 25, dan seterusnya ini akan diubah dalam bentuk persentase. Sehingga angka 0 itu adalah 0%, kemudian 6 itu adalah 9,2%, dimana didapatkan dari 6 dibagi 65 dikali 100%. Adapun angka 22% ini diperoleh dari 14 dibagi 65 kemudian dikali 100%. Kemudian dilakukan sampai pada baris yang terakhir, misalkan pada kolom lebih dari baris ke-7, di mana ada angka 9,2% ini diperoleh dari 6 dibagi 65 kemudian dikali dengan 100%. Jadi dapat dilihat bahwa tabel yang kurang dari ini bentuknya adalah kebalikan dari yang lebih dari. Kalau yang dikurang dari ini angkanya mulai dari 0%, kemudian 9,2% sampai 100%. Kemudian dibalik, kalau yang di lebih dari itu dari 100% dulu, kemudian turun ke 91% sampai turun ke 0%. Adapun cara untuk mencari angka persen ini dapat juga dilihat pada video cara membuat tabel distribusi frekuensi relatif. Sehingga tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif ini caranya hampir sama dengan tabel distribusi frekuensi relatif yang biasa. Hanya saja kalau yang di frekuensi relatif itu yang dipersenkan dari frekuensi kelompok. Tapi kalau yang relatif kumulatif, itu yang dipersenkan dari frekuensi kumulatif ini. Jadi saya kira sekian dulu video kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat memberi manfaat kepada kalian semua. Kalau begitu, saya akhiri video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa diklik tombol like-nya. Dan apabila belum subscribe, maka bisa di-subscribe channel saya ini. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.